Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Oke, baik. Jadi kita telah mengetahui bahwa baru-baru ini kita mendengar sebuah hot news ya, sebuah berita terbaru berkaitan dengan Gubernur NTT diminta cabut aturan masuk sekolah jam 5 pagi. Kebijakan ini dinilai diskriminatif. Artinya diskriminatif ini dia hanya melakukan sebuah kebijakan tanpa melihat atau tanpa ada dasar dari sebuah kebijakan yang dia buat tersebut. Dan kebijakan itu tentunya memiliki nilai positif. Itu makanya disebut diskriminatif. Dikutip dari Kompas TV, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat diminta mencabut kebijakan masuk sekolah pukul 5.30 pagi lantaran banyak siswa ini sengsara serta mengancam keselamatan mereka. Dalam hal ini, permintaan itu diungkapkan oleh Muhammad Maklisin, Direktur Eksekutif Yayasan Cahaya Guru, yang menyatakan kebijakan dari Gubernur NTT ini yang mewajibkan anak masuk sekolah jam 5 pagi itu nilai diskriminatif. Katanya, kami minta supaya Gubernur NTT Victor mencabut kebijakan diskriminatif tersebut, tegas Maklisin pada Kamis 3 Maret 2023 malam dalam keterangan tertulis oleh Kompas TV. Oke, baik, saudara-saudari, dalam hal ini kita tentunya mempunyai opini-opini serta tanggapan yang berbeda. Nah, yang pertama saya ke saudara Ero. Bagaimana menurut saudara? Apakah seperti yang kita dengar dan seperti apa yang saya paparkan berkaitan dengan opini dari seorang Maxilian ini, dia mengkritik kebijakan dari pemerintah, lebih tepatnya kepada gubernur. Bagaimana tanggapan Anda? Menurut saya, nah, ini bukan hanya menyangkut kualitas pendidikan ya, tapi mental pelajar. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, bangun jam 5 pagi itu bukan hanya menyangkut bagaimana cara kita untuk memulai pelajaran di sekolah, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri. Maksudnya mempersiapkan diri, kita memiliki jam waktu yang berbeda-beda tentunya. Nah, kadang anak mempunyai jam tidur yang kebiasaan anak itu tidur itu pada jam 9 atau jam 10. Tapi bangun terlalu pagi dapat mengganggu kualitas tidur dari anak. Nah, mengapa begitu? Karena itu dapat mempengaruhi kualitas belajar mengajar di sekolah. Begitu juga kalau misalnya untuk guru, nah, mengapa juga mereka mengalami permasalahan dalam menjalani penerapan ini pendidikan yang baru. Jadi saya bisa tangkap maksud dari Bung Edo. Jadi maksud dari Bung Edo bahwa kebijakan yang diperlakukan oleh gubernur ini tidak efektif karena dapat mengganggu atau tidak efektif bagi keselamatan para siswa dan siswa. Dengan itu saya bisa mengambil kesimpulan bahwa itu tidak efektif. Jadi bagaimana menurut saya sama seperti menyebabkan tidak setuju dengan kebijakan itu karena terlalu banyak dampak negatif bagi siswa. Contohnya saja ketika bangun terlalu cepat, bangun jam 4, yang jelas mereka bangun jam 4 karena jam 5 sudah berada di sekolah. Bangun jam 4, yang pertama mungkin transportasinya belum ada pada jam itu. Yang kedua, apalagi teman-teman yang kurang mampu untuk biaya transportasi, apalagi jauh, yang sering jalan kaki, mereka akan kesulitan karena mereka jalan terlalu malam. Yang kita tahu jam 4 itu masih terlalu gelap sekali. Di situ kita bisa lihat saja, meringankan begal untuk menculik mereka atau pajak mereka punya uang jajan.
Dari dalam hal ini, uh, Saudara Yosua beranggapan bahwa kebijakan tersebut akan terjadi begitu banyak kemungkinan ya akan terjadi jika kebijakan tersebut segera diterapkan bukan hanya di tiga sekolah yang dijadikan sebuah tadi uji percobaan di Kupang, tetapi jika semua sekolah di NTT pada umumnya, maka banyak kemungkinan dan dampak negatif yang akan muncul. Oke, selanjutnya ada alasan kebijakan gubernur NTT ini dinilai diskriminatif katanya karena kebijakan masuk sekolah di jam 5 pagi itu dinilai hanya diperuntukkan bagi sekolah yang mampu, sedangkan yang tidak bakal kesulitan. Lanjut dari Muhammad Maksilini tadi, kebijakan tersebut hanya mempersiapkan siswa-siswi dari sekolah unggulan tertentu di Kupang NTT untuk masuk perguruan tinggi ternama atau sekolah di kedinasan di Indonesia. Nah, bagaimana dengan siswa-siswa di luar sekolah tersebut? Nah, karena yang kita tahu, saudara-saudari, kebijakan ini memang diperuntukkan bagi sekolah. Dari pernyataan dari Gubernur ini, dia mengatakan bahwa kebijakan tersebut diperuntukkan bagi 3 sekolah saja. Akan tetapi kebijakan ini pada 3 hari pertama itu, walaupun masih belum masih belum kondusif, tapi karena dinilai mungkin ada dampak positif menurut Gubernur, maka dia memperlakukan beberapa sekolah tambahan di Kota Kupang. Nah, karena masalah ini menjadi masalah yang publik, artinya banyak warga NTT bahkan Indonesia ya yang mengetahui hal ini, bahkan mengecam hal ini. Terus tanggapan saya berkaitan dengan hal ini, bagaimana tanggapan dari saudara Jeffet? Apakah kebijakan ini dinilai hanya sebagai prinsip percobaan atau bisa merusak sistem pendidikan di kita, provinsi kita? Bagaimana tanggapan saudara? Saya memang gubernur telah melakukan eksperimen atau percobaan. Salah satu contohnya itu di Kupang 3 sekolah. Mungkin dalam percobaan ini gubernur itu mendapatkan hal yang baik. Contohnya itu sektor pendidikan di Kupang ini maju. Makanya karena itu dia semakin mengembangkan program ini untuk menerapkan di semua sekolah-sekolah di NTT. Baik, menurut saya juga penerapan sekolah jam 5 pagi ini juga kurang efektif, karena kita tahu, karena itu saja semua sekolah itu tidak sama dengan sekolah-sekolah di Kupang. Mungkin sekolah-sekolah di Kupang itu yang telah melakukan percobaan oleh gubernur ini menjalankannya dengan baik, tapi belum tentu dengan sekolah-sekolah di NTT, karena kita tahu itu banyak sekali bahaya sekarang, seperti yang dikatakan dari begal. Kemungkinan besar juga khususnya di Ruteng ini juga terjadi begal. Itu bahaya yang sangat dikhawatirkan oleh kita semua. Dan salah satu yang saya khawatirkan juga itu ketika siswa-siswi pergi ke sekolah itu jam 5.30, kemungkinan besar itu semua siswa-siswi itu akan mengantuk dan tidak konsentrasi dalam pembelajaran atau mendengarkan penjelasan dari guru. Oke, baik. Nah, itu yang dari teman Jeffet. Selanjutnya saya minta tanggapan dari teman Intan atas jawaban teman Jeffet. Apakah Intan setuju atau tidak setuju berkaitan dengan kebijakan dan apa masukan dari teman Jeffet tadi? Menurut saya kebijakan sekolah jam 5 pagi ini hanya efektif bagi siswa-siswi yang tinggal di asrama. Akan tetapi untuk siswa-siswi yang tidak tinggal di asrama atau tinggal di luar, apalagi rumah yang jauh, mungkin akan menjadi keberatan, apalagi kalau gini tidak ingin memiliki sarana transportasi. Akan tetapi beberapa hari lalu saya menonton YouTube dari ada di channel CNN Indonesia, ini
mereka mewawancarai salah satu orang tua di Kupang, dan ini orang tuanya mengatakan bahwa ini anak-anak mereka itu kalau pulang sekolah ini bukannya membantu orang tua atau ini bukannya membantu orang tua atau melakukan kegiatan lain, tapi mereka langsung tidur. Nah, ada pun yang mengomentari ini kebijakan, ada pun yang mengomentari ini masukan dari orang tua tersebut bahwa jika kebijakan ini dilakukan di Jakarta akan mengurangi pelajar yang mengurangi sebagai besar pelajar yang akan melakukan tawuran, yang dimana banyak anak-anak yang jika pulang rumah itu mereka tidak akan melakukan kegiatan lain seperti tawuran atau melakukan kegiatan negatif. Menurut saya ini dari komentar ini memberikan dampak positif bagi ini anak-anak yang sering melakukan tawuran jika ini mereka pulang sekolah, akan tetapi memberikan dampak negatif juga bagi anak-anak yang di pulang sekolah akan membantu orang tua misalnya bekerja, tapi tidak bisa karena ini mereka pulang sekolah tidak bisa melakukan aktivitas lain, akan tetapi mereka langsung tidur. Oke, terima kasih atas jawaban serta tanggapan dari teman berempat tadi berkaitan dengan kebijakan dari Gubernur NTT yang dianggap diskriminatif karena ini hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang dia jadikan sebuah eksperimen atau kita kenal dengan animal testing atau prinsip percobaan. Oke. Selanjutnya, karena pada dasarnya kebijakan ini bukan didasarkan oleh, kita tahu, undang-undang, bukan didasarkan oleh undang-undang, bukan atas persetujuan DPR dan juga bukan atas persetujuan dari Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Oleh karena itu, berbagai kecaman dan opini dari publik pun muncul berkaitan dengan persoalan ini. Jadi, yang terakhir, saya ingin tanyakan, karena dari tanggapan saudara berempat tadi mengatakan bahwa saudara tidak setuju karena karena kebijakan yang diperlakukan oleh gubernur ini dianggap tidak efektif. Karena satu poin utama yang saya petik bahwa kebijakan ini membahayakan keselamatan dari para siswa dan siswi yang hendak ke sekolah pada jam tersebut. Yang menjadi pertanyaan lanjutan dari saya, oke, jikalau hal ini merupakan hal yang negatif bagi siswa-siswi, karena kita tahu bahwa pemerintah atau kepala dinas pendidikan provinsi NTT kemarin telah mengajukan sebuah surat atas kebijakan yang diperlakukan oleh gubernur ke kepala dinas atau Menteri Pendidikan Indonesia. Nah, surat tersebut belum keluar, tetapi kebijakan tersebut masih berlaku di 3 sekolah dan sekarang masih orang-orang atau bahkan para politisi sedang membicarakan hal ini dan hal ini masih hangat-hangatnya. Jikalau nanti hal ini akan atau Menteri Pendidikan pun setuju akan hal ini, bagaimana tanggapan teman-teman? Apakah nantinya Indonesia ini akan menjadi negara yang lebih bersaing atau bahkan dengan kebijakan tersebut mampu membuat tingkat SDM manusia yang ada di Indonesia itu menurun? Bagaimana tanggapan dari saudara-saudara? Oke, baik, dari Mas Edo mungkin. Baik, kalau menurut saya yang saya setuju mengenai sekolah pagi ini, di mana sekolah itu harus dibekali dengan sarana dan prasarana yang lengkap juga untuk menjamin kualitas pembelajaran siswa-siswi yang ada di sana. Dari sekolah pagi ini juga harus dibekali guru-guru yang mampu mengetahui serta mampu membentuk mental siswa-siswi. Seperti yang kita ketahui saja, di Finlandia itu merupakan negara maju, negara dengan sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Mereka menerapkan sekolah itu pada jam 9 pagi. Terus jika di Indonesia itu diterapkan jam 5 pagi, apakah mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan apakah mampu bersaing dengan negara-negara yang lain yang memiliki jam masuk sekolah itu yang relatif
sekitar pukul 9 atau pukul 11 pagi. Seperti yang kita tahu juga, di Korea Selatan itu sistem pendidikan itu masuk jam 8 pagi, yang dimana tidak ada, yang dimana berbeda jauh sekali dengan penerapan sistem pendidikan baru yang ada di Indonesia. Sehingga menurut saya, jikalau sistem pendidikan ini mau dijalankan atau mau diterapkan di Indonesia, yang tentunya harus adanya perlindungan apa yang mana harus adanya sarana dan prasarana yang lengkap, sistem transportasi yang memadai, sampai ada penunjangan iya penunjang dalam mengatasi mengatasi berbagai kesulitan yang selanjutnya saya minta tanggapan dari Pak Jevin berkaitan dengan tanggapan atas pemerintahan dari Pak Edo. Baik. Pernyataan dari teman Edo itu harus memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Menurut saya, sarana yang lebih baik terkait apa yang dijelaskan saya itu, seluruh siswa itu wajib berada di asrama jika sistem ini akan bisa dinilai dengan baik, atau siswa-siswanya nanti bisa bersaing dengan siswa-siswa di sekolah luar. Karena kita tahu itu, kalau semua siswa itu tinggal di asrama itu, jam tidur malamnya itu akan teratur sehingga tidak ada yang metik, karena ada siswa-siswi yang tinggal di luar itu masih ada yang tidur jam 12 malam, 12 ke atas. Jika semua siswa-siswi itu tinggal di asrama, itu jelas mereka memiliki tidur yang efektif atau pas untuk bangun jam 4 pagi itu. Dan juga yang saya setuju dari sekolah jam 5 pagi ini karena sekolah jam 5 pagi ini bisa juga mengurangi jam pulang sekolah. Tidak seperti biasanya itu jam 1 siang. Kalau penerapan jam 5 pagi itu bisa saja pulang jam 11 atau jam 9, karena itu lebih banyak waktu untuk bekerja. Oke, baik Kat. Jadi karena pada kebijakan ini yang diterapkan oleh gubernur ini, bahwa siswa-siswi di NTT itu diharuskan masuk sekolah jam 5 pagi tanpa mengurangi jam pulang sekolah. Artinya jam 5 pagi ini, nah seperti yang di lingkungan atau di sekolah-sekolah lainnya yang diterapkan di NTT bahkan di seluruh dunia itu, misalnya jam masuk sekolah itu jam 8 pagi, otomatis jam efektif dari seorang siswa itu, karena kita dalam proses pertumbuhan dalam efektif itu jam 6 jam paling lambat 8 jam itu kalau ada kegiatan yang dianggap produktif lah untuk kita punya masa depan. Tapi dalam hal ini gubernur melakukan kebijakan, dia tanpa mengatur waktu, dia hanya pikir supaya siswa itu cepat ke sekolah dan dia pun lambat untuk pulang, artinya lama di sekolah. Karena pada kebijakan itu yang diperlakukan supaya jam pulang sekolah itu jam 5 sore. Jadi bagaimana, saya minta tanggapan dari saudara Yosa atas kebijakan tersebut. Dari kebijakan tersebut, saya masih tidak setuju dengan itu, kebijakan, karena begini, kita ini sebagai masa remaja atau masa produktif yang harus siap kerja. Kita tidak hanya untuk belajar materi saja di sekolah, tapi kita harus mempraktekannya di luar. Contohnya saja kita membantu orang tua, Sebagai teori, artinya sebagai bentuk nyata lah, bentuk fisiknya. Karena pada dasarnya itu kan kita di sekolah tuh, saya ambil kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh manusia, bahwa kita di sekolah itu artinya hanya mendapat materi, tapi aksi nyata kita adalah bagaimana kita hidup di tengah lingkungan masyarakat. Oke, baik. Dari diskusi ini saya sangat berterima kasih atas argumen serta pernyataan serta sikap dari saudara dan saudari ini atas kebijakan yang diperlakukan oleh gubernur NTT.
Jadi kebijakan tersebut memunculkan atau menimbulkan banyak konflik serta kesamaan di lingkungan pemerintah pada umumnya. Jadi kebijakan tersebut itu merupakan kebijakan yang sangat dan dianggap diskriminatif karena ini hanya diperuntukkan oleh anak SMA dan anak SMP, dan itu yang pertama itu dijadikan sebuah uji atau eksperimen percobaan. Oke, baik, jadi dari sini kita belajar ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kebijakan ini apabila dilakukan atau akan menjadi sebuah dasar atau misalnya program dari pemerintah. Dan pada program ini tentunya ada pasalnya nanti ya, pasal yang menguatkan kebijakan dari gubernur tersebut. Akan tetapi karena ini sudah sampai di telinga Menteri Pendidikan sendiri, nah, tentunya dia tidak menerima lah, tentunya dia menanggap dan mengkaji apa dasar atau argumen yang kuat atas kebijakan dari RUU. Oke, baik, sekian mungkin podcast kita berkaitan dengan kebijakan jam masuk sekolah jam 6 pagi. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari saudara dan saudari yang telah memberikan argumen serta pernyataan Anda serta sikap Anda berkaitan dengan kebijakan ini. Sekian dan terima kasih.